Secara demografi, Pulau Bali dipecah menjadi dua bagian, yaitu Bali Utara dan Bali Selatan, yang dibelah oleh jajaran pegunungan yang membentang dari barat hingga ke timur, dengan puncak gunung tertinggi bernama Gunung Agung. Dan di kaki gunung tersebut berdiri Pura Bersakeh yang merupakan pura terbesar di Bali. Bali Utara merupakan wilayah pesisir yang sangat strategis sebagai jalur penghubung lalu lintas perdagang rempah-rempah yang berpusat di perairan Indonesia Timur. Bali Utara memiliki dua pelabuhan besar seperti Pelabuhan Sangsit dan Pelabuhan Pabean Buleleng. Secara geografis, Bali Utara memiliki kontur geografis yang sangat kontras, di mana jarak garis pantai dengan daratan begitu sempit yang langsung berbatasan dengan daratan berupa pegunungan dan bukit yang terjal dan curam, namun memiliki tingkat kesuburan yang baik. Pulau Bali, tepatnya Bali Utara, dijajah dan ditaklukkan oleh Belanda di latar belakangi oleh persaingan dagang antara Inggris dan Belanda. Demikian pula isu yang dilontarkan oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles yang mengunjungi Bali di tahun 1814. Dia melihat dan menyaksikan di pulau tersebut seperti di era Majapahit lalu. Dan Raffles menyebutnya sebagai Museum Hidup Majapahit. Alasan lain Belanda menyerang dan menaklukkan Bali adalah menolak aturan Raja-Raja Bali mengenai hak tawan karang, yaitu hak istimewa yang dimiliki penguasa atau Raja-Raja Bali untuk menyita kapal dan seluruh isi kapal dagang yang karam di perairan Bali. Aturan ini yang dianggap merugikan pedagang Eropa, terutama Belanda. Pada tahun 1843, Belanda melakukan perjanjian dengan Raja Bali untuk menghapus hak tawan karang. Atas peristiwa tersebut, Belanda menuntut agar seluruh kapal yang disita dan barang yang dijarah arus dikembalikan. Ike J.C. Baron Baud adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang paling berambisi menaklukkan Bali. Penolakan Raja-Raja Bali terhadap tuntutan penghapusan hak tawan karang dijadikan alasan kuat oleh Belanda untuk menyerang Buleleng. Pihak Kerajaan Buleleng mempersiapkan perlawanan dengan membuat benteng alam di wilayah Jagaraga. Wilayah ini memiliki kontur geografis yang ekstrim berupa perbukitan, jurang, sawah sungai yang dalam, serta hutan yang lebat. Dengan pusat markas menggunakan Pura Dalam Segara Madu yang kemudian dikenal dengan Pura Dalam Jagaraga. Perang Jagaraga I pertama dimenangkan oleh pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made, dan Jro Jempiring. Kekalahan Belanda dalam Perang Jagaraga I disebabkan Belanda tidak terlalu mengetahui kondisi medan dan geografis wilayah Jagaraga. Benteng alam yang direncanakan sebagai markas dan strategi perang cukup berhasil. 2 tahun kemudian, di tahun 1848, Belanda kembali menyerang kerajaan Buleleng. Belanda membombardir kerajaan Buleleng dari segala arah. Meriam ditembakkan dari laut maupun darat. Pada akhirnya kerajaan Buleleng hancur dan Raja dan Patih I Gusti Ketut Jelantik mengungsi ke Banteng Jagara. Pasukan Buleleng yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik melakukan perang gerilya. Perang Jagarara kedua masih dimenangkan oleh pasukan Buleleng setahun kemudian di tanggal 15 April 1849. Belanda menyerang atau menyerbu Banteng Jagaraga. Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran dan mendaratkan ribuan tentara di Pelabuhan Sangsit dan Pabean Buleleng. Strategi gerilya Apit Surang dan Benteng Alam Jagaraga dapat terbaca oleh Belanda dan pasukan I Gusti Ketut Jelantik terdesak dan mengakhiri perang dengan puputan perang sampai titik darah penghabisan. Patih I Gusti Ketut Jelantik mengungsi dan mundur ke wilayah Gunung Batur dan pada akhirnya meninggal. Setelah meninggalnya Patih, kerajaan Buleleng, Bali Utara pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Dari Bali Utara, Belanda pun melancarkan serangan ke wilayah kerajaan Bali lainnya. Seperti tahun 1906 Belanda menyerang kerajaan Badung.
Kemudian di tahun 1908, Kerajaan Klungkung juga ditaklukkan. Ditaklukannya dua kerajaan besar di Bali Selatan tersebut otomatis pada tahun tersebut Bali seluruhnya dikuasai oleh Belanda. Dampak dari dikuasainya Bali, otomatis Belanda juga menguasai ekonomi dan terjadi monopoli perdagangan. Semenjak Bali Utara dikuasai Belanda di tahun 1849, Belanda mulai membentuk dan menjalankan program politiknya untuk Bali. Belanda melihat Bali bahwa sumber daya alamnya tidak memberikan pendapatan ekonomi yang cukup. Namun, Belanda melihat pesona alam, masyarakat, budaya Bali lebih memiliki potensi yang tinggi. Belanda mengingat pernyataan Raffles 100 tahun yang lalu, Bali sebagai Museum Hidup Majapahit. Untuk mewujudkan ide Raffles tersebut, Belanda menyiapkan Bali sebagai tujuan destinasi wisata dunia. Untuk mewujudkan kepariwisataan Bali, Belanda banyak mengirim para sarjana dan ahli-ahli di bidangnya untuk membentuk citraan Bali di mata dunia. Di balik kepariwisataan yang dibentuk, tujuan utama dibuatnya program tersebut adalah untuk mengembalikan nama baik Belanda akibat perang berdarah yang diciptakannya. Untuk membentuk citraan pariwisata Bali dan mengembalikan nama baik Belanda, pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Bali, termasuk salah satunya di karya seni relief. Karya seni relief yang pertama merupakan rekayasa Belanda, berada di Pura Madue Karang di wilayah Kubu Tumbuhan. Relief diperkirakan dibuat tahun 1904. Relief menggambarkan orang asing Belanda mengayuh sepeda. Orang asing mengendarai sepeda dipahat di relief menurut Hinsler adalah W.O.J. Nieuwenkamp, seorang seniman Belanda yang datang ke Bali dengan sepedanya di tahun 1904. Dia senang berkeliling mengendarai sepedanya di Bali Utara. Rekayasa visual yang kedua oleh Belanda dipahatkan di Pura Dalam Jagarak. Pura ini mengingatkan pada peristiwa Perang Puputan Jagaraga. Visual relief menggunakan ikon-ikon industri modern seperti pesawat, orang naik sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Pada dinding lain di Pura Dalam Jagaraga terdapat visual relief yang cukup populer. Relief menggambarkan koboi yang mengacungkan pistol sambil menahan mobil berpenumpang. Kondisi relief sekarang kondisinya tidak utuh, akan tetapi gambaran kejelasannya dapat dilihat sketsa yang dibuat oleh Miguel Covarrubias, antropolog yang berkunjung ke Bali di tahun 1937. Visual relief terekam juga pada salah satu koran terbitan Belanda di tanggal 10 Juli 2028. Rekayasa visual pada relief di Pura Desa Lanpuseh Sudajipura terletak di wilayah Desa Sawan, satu wilayah dengan Pura Dalam Jagaraga. Relief pada pura ini memiliki gaya yang berbeda dengan gaya relief umumnya di Bali. Relief sudah menggambarkan atau tema kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak lagi menggunakan mitologi agama Hindu. Hal tersebut menjadikan karya relief di pura tersebut khas ciri ukiran Bali Utara. Rekayasa visual pada relief di Pura Desa Lanpuseh Sudaji terdapat penggambaran tentara Belanda sedang minum bir atau sejenisnya. Terdapat penggambaran gambaran mekanik sedang menyalakan mobil. Rekayasa visual pada seni patung di Pura Beji Sangsit. Perwujudan patung di Pura Beji Sangsit menggambarkan dua figur tentara memegang gitar dan rebab, semacam biola tradisional. Perwujudan dua figur tentara yang memegang alat musik sebagai bentuk untuk memberikan citraan perdamaian. Hal ini untuk melupakan pengerahan besar-besaran tentara Belanda melalui pelabuhan Sangsit untuk menyerbu bentenga alam Jagaraga. Citraan relief di beberapa pura di Bali Utara yang dikonstruksi oleh Belanda merupakan bagian dari misi politik yang dikemas dalam program pariwisata yang dibentuk Belanda untuk mengembalikan nama baik dari perang dahsyat dalam menaklukkan Pulau Bali.